Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam ibadah online pada saat ini. Kita bersyukur karena keadaan Hong Kong sudah lebih baik ya, dan kita berdoa supaya pembatasan itu akan dicabut dan kita boleh beribadah dengan sebagaimana biasanya. Mari kita mulai ibadah pada hari ini dengan meminta pertolongan dan berkat Tuhan. Biarlah ibadah hari ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan hanya oleh kuasa darah. Persembahan ke tempatku, pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan menghampirimu, melihat tahta kemuliaan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalirkan hidupku. Oh, besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita tuliskan dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempatku, pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan menghampirimu, melihat tahta kemuliaan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
darah-Mu. Saudara, apa yang terjadi belakangan ini, alam semesta, di alam semesta itu semua sebenarnya mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan berkuasa. Pujian berikut ini menolong kita untuk mengerti itu. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namanya. Hosana, Hosana. Dari awal. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namanya. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Basuh aku di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan hamba setia kepadamu. Sekali lagi, basuh aku di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.
segala harta, jadikan hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Katakan sekali lagi, lebih dekat, lebih dari segalanya ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan hamba setia kepadamu. Sekali lagi, jadikan ku hamba, jadikan hamba setia kepadamu. Ya saudara, kali ini kita akan bersama-sama dalam bulan ini. Gereja kita adalah memperingati atau biasanya mengingatkan kita akan bulan penginjilan, itulah pada bulan Mei. Dan kita bersama-sama belajar dari salah seorang tokoh Alkitab, itulah Rasul Paulus. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Di tengah-tengah pandemi corona ini Engkau terus memelihara kami. Walaupun kami tidak bisa bersekutu bersama-sama dalam ibadah di gedung gereja atau tempat ibadah, namun melalui siaran online ini pun kami mau belajar firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh firman-Mu. Kami rindu supaya hidup kami juga belajar dari kehidupan para hamba Tuhan yang sudah Tuhan ubahkan. Sehingga kami pun dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan ini, melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan berkati firman-Mu yang akan disampaikan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, kita akan belajar dari kitab Filipus atau Filipi ya. Filipi 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan, saudara yang di tempat masing-masing silakan membuka Alkitab. Filipi 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat, saya akan membacakannya dan saudara bisa mengikutinya. Dikatakan demikian, akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini sekali lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8
dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Tuhan, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia tentu mereka yang mendengar, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus, bagaimana dia sebelum bertobat, kemudian bagaimana dia bertobat, dan sesudah bertobat, perubahan apa yang terjadi. Kalau kita membaca surat Filipi, maka kita mengingat bahwa Rasul Paulus menulis surat Filipi ini ketika dia dalam kondisi di dalam penjara. Satu hal yang memang tidak diinginkan oleh setiap orang, berada di dalam penjara. Memang ada orang-orang yang tetap mendukung, menguatkan dia, tetapi ada juga justru orang memanfaatkan pemenjaraan Paulus itu untuk kepentingannya pribadi atau kepentingan kelompoknya. Dengan cara-cara macam-macam mereka melakukan. Dalam pasal-pasal awal dikatakan, tidak apa-apa, yang penting Injil diberitakan. Dalam hal ini pun, Rasul Paulus tidak kehilangan sukacita. Karena itu di dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama itu, dia memulai dengan kalimat, akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Mengapa? Ini sangat penting. Kadang-kadang apa yang dilakukan orang lain, apalagi kita merasa kita tidak berbuat salah, kemudian mereka memojokkan kita, mereka mengata-katai tentang sesuatu yang tidak benar tentang kita, membuat kita bukan hanya jadi marah, tapi kehilangan sukacita. Paulus tidak kehilangan sukacita karena perlakuan orang, malah dia bisa menularkan sukacita yang seharusnya dimiliki orang yang di luar penjara. Paulus tidak kehilangan sukacita karena harus alami yang tidak enak akibat memberitakan Injil, malah di balik tirai besi pun dia bisa memuji Tuhan, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Bahkan memberikan nasihatnya kepada orang-orang di Filipi untuk tetap bersukacita. Saya membaca lagi ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Di sini kemudian Paulus menyebutkan tentang apa yang dulu menjadi kebanggaannya ketika sebelum bertobat. Sebelum mengenal tentang Tuhan, maka dia membanggakan hal-hal lahiriah karena dia adalah keturunan orang Israel, orang Ibrani asli, dari suku Benyamin, orang Farisi dan sebagainya. Bahkan ketika dia menganiaya jemaat pun menjadi satu kebanggaan dalam hidupnya. Saudara, memang kalau orang hidup dalam dosa, kalau makin buat dosa, makin bangga. Dulu ketika saya belum percaya kepada Tuhan, ketika saya masih remaja, rambut saya gondrong, ya. Rambut saya gondrong, kemudian saya tukang ngebut. Kebut-kebutan itu menjadi satu pekerjaan yang saya lakukan. Dan kadang-kadang ketika difoto, saya simpan foto itu, saya bangga dengan keadaan diri saya. Apa yang dulu menjadi kebanggaan, setelah saya bertobat, kemudian saya melihat foto saya lagi, kok kayak orang gila ya, dulu. Padahal dulu tidak merasa bahwa saya itu
Nggak benar. Saya malah merasa dengan apa yang saya lakukan, dengan keberadaan saya hebat. Orang bisa menyanjung saya, orang bisa memuji saya. Tetapi jelas bahwa bagi Rasul Paulus, semua itu, bahkan kalau kita perhatikan dalam Kisah pasal 9 ayat 1 sampai ayat kedua, menjelaskan bagaimana di dalam kebanggaannya itu, Alkitab terjemahan baru menggunakan kata, dia berkobar-kobar untuk mencari, menangkap, dan ingin membunuh pengikut Kristus. Betapa dahsyatnya apa yang dulu seharusnya merupakan dosa, tapi dia lakukan dengan berkobar-kobar, bersemangat untuk menentang, mengancam, dan menangkap para pengikut Tuhan. Tetapi kebanggaan itu berlalu. Sesudah apa? Sesudah dia mengenal Kristus. Bahkan apa yang dia katakan sesudah mengenal Kristus, dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 sangat jelas. Apa yang dahulu merupakan keuntungan, dulunya dianggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Saudara, aneh memang, dulu yang jadi kebanggaan ketika mengenal Kristus, semua pola pikir, semua pandangan, semua yang dianggap benar, semua yang dianggap menguntungkan, semua itu seolah-olah tidak ada artinya. Mengapa? Karena satu kalimat, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Ketika Rasul Paulus sudah mengenal Tuhan, kemudian melayani Tuhan, memberitakan Injil, Paulus bukan tidak ada masalah. Dia justru karena melayani, karena memberitakan Injil, dia bertemu dengan banyak masalah dan tantangan. Tapi itu menjadi satu kebanggaan bagi dia saat ini. Kalau dulu justru dia membuat masalah, dia yang bikin masalah untuk orang lain, tapi kali ini dia dipermasalahkan, dia harus bertemu dengan masalah. Tapi itu tidak membuat semangat melayani dan memberitakan Injil jadi kendor. Ketika saya membaca kembali dan merenungkan kembali, saya sadar bahwa, dan kemudian saya bertanya kepada diri saya sendiri, dan itu menjadi pertanyaan kita pada saat ini dan hari ini. Apakah saya masih bersemangat melayani? Apakah saya masih semangat memberitakan Injil? Sebagaimana Rasul Paulus, di tengah masalah, bahkan di dalam keadaan di mana dia harus dipenjara, menderita, semangat itu tidak pernah hilang. Dan kalau kita perhatikan, bandingkan dengan surat Paulus yang lain dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Dia berkata, apakah mereka pelayan Kristus? Dikatakan, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Dengan kata lain, dengan hidup yang lama itu, yang dia katakan berkobar-kobar untuk menangkap pengikut Tuhan, tetapi sesudah kenal Tuhan, dia katakan, aku lebih gila lagi. Ini satu kiasan, tentu Rasul Paulus bukan gila yang benar ya, tapi artinya bagaimana apa yang dia lakukan sekarang bagi Kristus. Dan disebutkan dalam 2 Korintus 11 itu, dikatakan bahwa aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1, dan selanjutnya bahkan dia juga didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam, dan banyak penderitaan yang dia alami. Tapi itu tidak menggoncangkan tekad, tidak menggoncangkan semangat untuk memberitakan Injil dan melayani Tuhan. Mari kita bandingkan hidup kita dengan hidup Paulus. Dulu ada sesuatu yang dibanggakan, tapi setelah mengenal Kristus Yesus, semua dia katakan seperti sampah. Dan sekarang dia berbalik sebagai orang yang melayani Tuhan, yang memberitakan Injil Kristus. Apa yang dilakukan justru lebih daripada dulu. Seringkali kalau kita bandingkan hidup kita, apa yang kita lakukan dengan yang dulu kita bela-belain, masih kadang-kadang kurang. Tapi Rasul Paulus
Dengan jujur dia berkata, aku seperti orang gila di dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan, di dalam melayani, di dalam memberitakan Injil. Poinnya di mana? Kuncinya itu ialah mengenal Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah setelah kita mengenal Kristus ada perubahan konsep berpikir, pandangan, bahkan perubahan semangat? Kalau dulu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, tapi semangat itu berubah ketika kita memberitakan Injil. Apakah pengenalan akan Kristus mengubah pikiran kita, prioritas kita, dan semangat dalam melayani dan memberitakan Injil? Begitu pentingnya pengenalan akan Kristus, karena dalam ayat 10 Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Sesudah dia mengenal Kristus, dan pengenalan itu mengubah pandangan semangatnya, dia lebih lagi mengatakan, yang ku kehendaki mengenal Dia. Artinya, kerinduan untuk mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi nampak dalam kehidupan Paulus, karena dia ingin lebih lagi. Karena dia tahu bahwa apa yang dia dapatkan itulah pengenalan akan Tuhan, memberikan satu perubahan yang luar biasa. Saudara, sejauh mana kerinduan kita untuk mengenal Tuhan? Karena itulah kunci untuk memberikan pola pikir, semangat yang berubah dalam hidup Anda dan saya. Pengenalan apa yang dimaksudkan di sini? Mengenal tentu lebih daripada sekedar tahu. Kata mengenal di sini memiliki dua aspek yang sangat penting. Yang pertama itu menyangkut pengalaman, artinya pengenalan itu melalui pengalaman. Dan yang kedua menyangkut pengaruh yang memberikan bukti daripada pengenal. Kita mendengarkan khotbah, maka pengetahuan tentang kekristenan kita tahu bertambah memang, tapi belum sampai kepada pengenalan. Dari tahu sampai kepada pengenalan itu dibutuhkan yang namanya pengalaman. Makanya Tuhan izinkan setelah hari Minggu kita ibadah, dengar firman Tuhan, kadang-kadang kita mantuk-mantuk tanda mengerti. Kemudian Tuhan izinkan proses apa yang kita ketahui dari firman itu menjadi satu pengalaman sehingga menjadi pengenalan, bukan sekedar pengetahuan. Kalau orang pacaran, saudara, ada yang mengatakan, oh saya sudah kenal dia dengan baik. Sebenarnya belum. Orang pacaran itu masih dalam tahu sama tahu, belum mengenal. Ketika dia memasuki pernikahan, disitulah proses pengenalan mulai berjalan dari hari ke hari, dari minggu, bulan, bahkan sampai tahun demi tahun. Makanya tidak heran dalam masa pacaran orang menganggap bahwa saya sudah kenal dia, saya tahu apa maunya dia, saya suka, dia suka. Ketika memasuki pernikahan dan kemudian masuk rumah tangga 1-2 tahun, dia bingung, loh kok pasangan saya kok beda dengan apa yang saya tahu dulu. Karena apa? Memang belum kenal. Baru dalam tahap tahu. Pengenalan proses itu berjalan sesudah memasuki pernikahan. Kalau kita belajar misalnya dari 2 contoh yang saya berikan. Ayub, dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan itu dicatat dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Sesudah mengalami satu proses yang menyakitkan dan sebagainya, melalui pengalaman itu, dia sendiri mengetahui dan memandang kepada Tuhan. Bukan lagi kata orang, bukan lagi dengar-dengaran kata orang, tetapi dia alami sendiri. Dia mengenal siapa Allah yang disembahnya. Kita melihat juga bulan lalu kita membahas tentang Daud. Daud lebih mengenal Allah justru dari pengalaman-pengalaman hidupnya, di mana dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain, mengalami banyak kesulitan, dan disitulah dia mencari wajah Tuhan, sehingga dia bukan hanya tahu tentang Tuhan, pada akhirnya dia mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan sesungguhnya di dalam hidupnya? Dan itulah yang membuat dia beda dengan Saul. Dia sangat kokoh dan sangat diberkati oleh Tuhan, karena hidupnya menjadi orang yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Pengenalan akan Tuhan sangat penting, saudara. Bukan sekedar tahu. Karena itu,
Sangat penting untuk kita belajar untuk lebih mengenal bagaimana dari pengalaman. Sehingga ketika kita mengalami hidup kita, banyak hal yang kita sadar tidak kita sukai, dan itu kita jumpai, itu membuktikan kita sedang diproses untuk makin mengenal Tuhan, bukan hanya tahu tentang Tuhan. Aspek yang kedua dari pengenalan akan Tuhan itu ada pengaruh. Artinya pengenalan itu mengakibatkan sebuah pengaruh dari pribadi yang kita kenal. Artinya ketika saya mengenal Allah dan firman-Nya, maka Allah dan firman-Nya akan mempengaruhi hidup saya, mempengaruhi karakter saya, mempengaruhi cara berpikir saya, sehingga saya akhirnya makin lama makin hidup seperti yang Tuhan inginkan. Bukankah lagu yang sering kita nyanyikan itu sangat jelas? Bagaikan bejana siap dibentuk, ku mau seperti Yesus, dan seterusnya. Tidak bisa disulap tiba-tiba kita percaya kepada Tuhan kemudian jadi seperti Yesus. Banyak karakter kita, mulai dari kemalasan, mulai dari gampang marah, gampang tersinggung, dan macam-macam hidup lama masih mengejar hidup kita. Tetapi setelah kita mengenal dan belajar mengenal melalui pengalaman, kita maunya kalau kita berdoa, Tuhan tolong aku supaya aku seperti Engkau, maunya jalan mulus. Tapi ketika Tuhan izinkan ada orang lain menyakiti hati kita, kita ingat ketika Tuhan disalibkan, Dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Tapi ketika kita mengalami hal yang sama, kita berkata, ya aku mengampuni dia kalau dia berubah, kalau dia minta maaf, dan sebagainya. Saudara, proses itu Tuhan izinkan melalui siapa? Melalui orang-orang di sekitar kita. Membentuk pengalaman itu untuk membuktikan apakah Allah dan firman-Nya mempunyai pengaruh yang sangat jelas dalam hidup Anda dan saya. Kalau memang kita mengenal Tuhan, maka persentase hidup kita yang makin mirip dengan Tuhan makin banyak. Yang hidup lama makin sedikit dan lama-lama hilang. Karena itu sangat penting, saudara. Sekali lagi, pengenalan akan Tuhan sangat menentukan perubahan hidup kita. Pengenalan akan Tuhan ada dua aspek, bukan hanya sekedar tahu. Yang pertama, pengenalan dari segi pengalaman. Yang kedua, itulah dari segi pengaruh Tuhan dalam hidup kita, sehingga memberikan bukti yang nyata. Biarlah hidup Anda dan saya menjadi kesaksian, sehingga orang berkata, wah, dia itu sesudah ikut Tuhan beda, enggak seperti dulu lagi. Nah, ini akibat pengenalan. Karena itu sangat penting, saudara, untuk kita sungguh tetap belajar mengenal Tuhan. Lalu, perjuangan apa yang dilakukan? Ayat 12-14 itu sangat jelas. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, dan selanjutnya. Kemudian ayat dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, Rasul Paulus ini mengatakan, proses pengenalan akan Tuhan itu perlu perjuangan. Dia tidak semata-mata katakan, yang ku kehendaki mengenal dia, kemudian langsung otomatis lancar. Tapi perlu perjuangan. Kenapa? Karena perjuangan itu melawan yang terberat itu adalah kepada diri sendiri. Sikap yang malas. Saya sering katakan bahwa dalam hidup kita ada banyak hal yang kita tahu itu baik. Kita tahu itu adalah Tuhan inginkan, tapi begitu sulit kita lakukan, bukan? Sebaliknya, banyak hal yang kita tahu Tuhan tidak suka, tapi kita cenderung ke sana. Nah, biarlah dengan pengalaman pengenalan akan Tuhan yang perlu diperjuangkan. Jadi kita tidak mudah menyerah. Kalau kita seringkali gagal, Tuhan, aku tahu Engkau nggak mau seperti ini, tapi aku gagal. Ayo berjuang, berjuang. Ketika ada masalah, dulu semangat melayani. Ketika ada masalah, melayani sudah mulai loyo. Berjuang. Dulu semangat menginjili, tapi begitu ada masalah, ada tantangan, mulai kendor. Berjuang. Bukan otomatis, saudara. Rasul Paulus sendiri dia berjuang.
Dia menganggap diri sebagai orang yang berlari untuk mencapai tujuan. Saudara, seberapa besar kerinduan kita untuk makin mengenal Kristus. Itu sangat menentukan akibat dari pola pikir kita, semangat apa yang kita lakukan. Sangat mempengaruhi apa yang menjadi prioritas hidup kita selanjutnya. Sangat mempengaruhi semangat melayani dan memberitakan Injil. Karena pengenalan itu. Kalau Rasul Paulus dulu dan sekarang berbeda. Apa yang dulu dibanggakan dan apa yang sekarang dibanggakan beda. Apa yang dulu diperjuangkan dengan apa yang sekarang diperjuangkan juga beda. Bagaimana Anda dengan saya? Sejauh mana kita memperjuangkan pengenalan akan Kristus? Bagaimana kerinduan dan semangat baca Alkitab? Bagaimana semangat untuk melayani, untuk memberitakan Injil? Apakah perubahan karakter kita makin serupa dengan karakter Kristus? Dan berapa persen perubahan yang terjadi dalam hidup kita sebagai bukti bahwa Anda dan saya sudah mengenal Kristus? Saudara, inilah tanda yang jelas dari kehidupan Paulus yang kita belajar. Dulu dengan sekarang beda. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus. Biarlah pengenalan akan Kristus terus kita perjuangkan agar hidup kita makin bersemangat melayani Dia. Karena kita tahu kita sudah ditebus. Hidup Anda dan saya bukan milik sendiri, tapi milik Kristus yang sudah menebus hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi berterima kasih atas anugerah Tuhan. Saat ini kembali kami belajar dari firman-Mu. Betapa pentingnya untuk kami belajar, untuk terus bukan hanya tahu tentang firman-Mu, bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus menolong kami menerjemahkan menjadi satu pengenalan yang lebih mendalam melalui pengalaman hidup kami, melalui pengaruh-pengaruh Tuhan dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga perubahan itu tidak berhenti dan stuck sampai di sini, yang akhirnya ketika menghadapi masalah membuat semangat kami melayani, semangat kami memberitakan Injil juga menjadi kendor. Tapi biarlah seperti Rasul Paulus katakan, walaupun dia sudah kenal Tuhan, dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kerinduan untuk terus mengenal Tuhan, sehingga pengaruh, pengalaman hidup bersama Tuhan terus ada, bahkan sampai Tuhan memanggil dia. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Ampuni kegagalan kami. Terlebih lagi di tengah-tengah kesulitan kami yang kami harus hadapi di tengah-tengah pandemi corona ini. Sering kami punya kesempatan begitu banyak untuk mengenal Tuhan, kami justru tidak melakukannya. Sering kami diberikan kesempatan untuk dibentuk karakter kami, diubahkan oleh Tuhan. Kami menolak, kami berontak. Ampuni kami Tuhan. Biarlah masa sulit dengan adanya pandemi corona ini justru menguji, memurnikan iman kami, agar kami makin setia, makin seperti emas yang dimurnikan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Memberkati setiap kami yang sudah mendengarkannya, sehingga kami pun tidak berhenti sampai di sini. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk semua negara, baik bangsa Indonesia, bangsa-bangsa lain, dan juga di Hong Kong di tempat kami tinggal. Dalam situasi seperti ini, belas kasihan Tuhan kami sungguh nantikan. Karena kami sadar tidak ada satupun yang kami bisa andalkan kecuali Engkau yang adalah pemilik hidup ini Tuhan. Memberkati setiap kami, memberkati setiap tenaga medis yang berjuang, memberkati juga untuk pemerintah yang juga berjuang supaya didukung oleh semua rakyat di semua negara. Bahkan kami doakan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan dengan rasa duka yang mendalam, mari Tuhan hiburkan juga mereka. Bahkan juga untuk mereka yang saat ini sedang menderita sakit karena virus ini, mari Tuhan peliharakan, kuatkan mereka untuk terus berharap kepada Tuhan. Bahkan melalui semua ini, membuat kami manusia dimanapun berada, mencari Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara-saudara, sebagai respon terhadap firman Tuhan, kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita tutup dengan penuh sukacita ibadah kita pada hari ini. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Dan dipuji, sembah dan puji kita tamu. Sembah dan puji kita tamu. Sembah dan puji kita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji kita tamu. Sembah dan puji kita tamu. Sembah dan puji kita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saudara, biarlah kita kembali dalam tugas masing-masing, terimalah berkat Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan, sehingga pengenalan akan Tuhan terus berlanjut dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penyertaan pertolongan Roh Allah yang Kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.